Ya Tuhan, inilah doa kami. Bagaikan bejana, kami ini Tuhan di tangan-Mu. Bentuklah ya Tuhan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan semuanya yang Kau bentuk itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bergumul dan merenungkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu bersama jemaat-Mu terus sama-sama belajar, sama-sama dibentuk, sama-sama diingatkan dan dikuatkan. Bukan saja untuk menambah pengetahuan kami ya Tuhan, tetapi yang Kau inginkan adalah firman-Mu itu menjadi bagian dalam hidup kami yang kami lakukan setiap hari, setiap saat, di tengah-tengah perjalanan hidup kami dan pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah, siapkan kami untuk boleh mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah pengorbanan yang membawa sukacita. Filipi pasal 2 ayat 12 hingga yang ke-18 kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, tema kita adalah pengorbanan yang membawa sukacita, yang berbicara tentang konsep pelayanan yang sungguh-sungguh, dan kita belajar meneladani Paulus. Bagaimana Paulus itu melayani Tuhan. Saudara, ayat 17, Paulus menyatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Saudara, itulah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus yang all out, yang sungguh-sungguh, bahkan Paulus berani berkata, sampai aku pun mencurahkan darahku di dalam pelayanan itu. Sampai pun aku berkorban apapun untuk yang namanya pelayanan, aku akan bersukacita. Saudara, itulah konsep pelayanan yang dialami oleh Paulus. Konsep pelayanan yang holistik, yang utuh. Karena bagi Paulus pelayanan bukan sekedar kegiatan. Pelayanan bukan sekedar aktivitas. Pelayanan bukan menjadi bagian rentetan kesibukan saya. Di samping pekerjaan saya juga ada pelayanan. Saudara, kalau melayani konsep pelayanan dengan demikian, percuma, gak ada gunanya.
Gak heran saudara yang namanya pelayan kemudian bisa jenuh, bisa marah, bisa ribut. Kenapa saudara? Karena itu bagian kegiatan saya. Kenapa seringkali gereja begitu sulit mencari pelayanan-pelayanan? Semua banyak mengatakan aku sibuk, aku tidak ada waktu. Kenapa? Karena pelayanan seolah-olah mengambil waktu saudara, menyita waktu saudara. Sehingga saudara bisa mengatakan demikian. Padahal yang namanya pelayanan bukan itu. Yang namanya pelayanan adalah all out semuanya. Kenapa? Karena dasar pelayanan itu adalah saya mengasihi Allah. Saya itu pelayanan. Sehingga Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu apa saudara? Bukankah Allah seluruh hidup kita dipanggil untuk mengasihi Dia? Maka pelayanan itu pelayanan yang untuk mengasihi Tuhan, bukan sekedar kegiatan atau aktivitas. Seperti darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu. Saudara, kenapa Paulus melakukan itu? Kenapa dia bisa begitu? Saudara, jawabnya hanya satu. Dan satu ini menjadi prinsip hidup Paulus di dalam melayani. Dia katakan dalam Filipi 1, saudara, 21-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Oh, ini saudara poinnya. Ternyata yang namanya pelayanan itu, kenapa Paulus melayani all out? Kenapa Paulus bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, semuanya? Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa hidup yang aku hidupi ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku yang seharusnya mati di dalam kebinasaan. Aku yang harus mati di dalam kekekalan, upah dosa ialah maut. Allah yang jadi manusia itu rela turun dalam kerajaan maut. Rela untuk meremukkan kepala ular itu. Yang membinasakan aku. Yang membawa aku pada kematian yang kekal. Dan di sanalah dia menang. Dia menghancurkan kuasa iblis itu. Sehingga aku hidup. Maka hidup yang aku hidupi sekarang ini, itu bukan hidupku. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Saya yang kedua khotbah di sini setelah pandemi. Ya. Tahun lalu sempat awal, ini yang kedua. Saudara, apa yang terjadi di pandemi? Saudara, gereja diporak-porandakan bukan? Saya buat renungan sambil menangis ya. Persis hari di mana gereja ditutup. Semua bangku, sulung itu sepanjang ya. Saya jempalikan semua. Gereja yang penuh seperti ini jadi kosong semuanya. Saya nggak tahu ada yang saudara kena COVID dan sekarang sembuh. Puji Tuhan. Katanya Musa Elisa di sini lebih banyak dari sulung yang pulang ke rumah Bapak, 70-an lebih. Sulung 40-an saudara. Dan bukan yang tua-tua, yang dewasa muda. Kenapa yang tua aman saudara? Karena yang tua aman dimasukkan kamar dikunci. Kasih makan dikirim gitu aja, aman jadi. Ya, yang kasih makan nih anak-anaknya, cucunya kena semua saudara. Pagi suaminya masuk, sore istrinya masuk. Pagi suaminya meninggal, sore meninggal. 3 anaknya opnam di rumah sakit. Sudah. Dalam sekejap, anak yang masih SMP dan SD. Ya, sudah tidak punya papa mama. Kalau memang sudah waktunya Tuhan pulang, Tuhan mengatakan cukup. Oke, cukup, kamu sudah pulang aja lah. Lah kalau saudara dan saya kena,
Kalau yang tak kena jangan sombong ya. Oh puji Tuhan aku imun kuat ya. Oh jangan sombong. Itu anugerah yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu you ndak kuat. Maka tidak dikasih Tuhan. Kan gitu kan. Saya 2 kali master lulus oleh Universitas Omikron. Tapi kalau saudara dan saya sekarang masih ketemu saudara, berarti saudara harus bertanya, Tuhan ada apa sih ya? Aku kok enggak kena, aku kena kok masih hidup. Berarti hidup yang kuhidupi bukan hidupku. Bertanyalah pada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini? Bukan untuk menikmati kepuasan. Itulah yang Paulus katakan, bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Anugerah Allah yang memberikan keselamatan yang luar biasa. Yang bukan karena perbuatan baik, tapi Allah yang menaruh kasih-Nya kepada Paulus. Allah yang menaruh kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sehingga engkau dan aku diselamatkan. Maka sekarang perjalanan hidup Paulus adalah perjalanan hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Bukan lagi orang-orang yang berdosa. Saudara, ini kuncinya. Hidup yang saya jalani setelah saya diselamatkan adalah hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bukan sebagai orang yang belum diselamatkan di dalam dunia ini. Kenapa saudara? Karena saudara sudah pindah. Sudah ada naturalisasinya. Dari WNA ya, sebagai anugerah keluar dari WNI. Engkau dan aku tuh warga negara iblis bukan? WNI kan? Sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara dan saya menjadi orang WNA, warga negara Allah. Maka kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan sebagai warga negara Allah. Nurut aturannya Allah, bukan nurut dunia, bukan nurut mauku, bukan nurut egoku, bukan karena kepentinganku, tapi melihat Allah. Oleh karena itu Paulus berkata berkali-kali, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, kerjakan keselamatan itu bukan supaya selamat, saudara. Tapi karena sudah selamat. Itu yang membedakan iman Kristen dengan yang lain. Yang belum mengenal Tuhan, aku berbuat baik, aku berbuat amal, aku berbuat kasih supaya aku selamat. Tapi saudara dan saya enggak, saudara saya sudah diselamatkan gitu loh ya. Karena sudah diselamatkan, ayo hidup kita, menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang-orang yang punya Allah yang hidup. Punya Immanuel dalam hidupku. Kemarin mengalami krismon yang luar biasa saudara. Semua banyak mencucurkan air mata. Bisnis tutup semua enggak karuan saudara. Dan ayo kita berdoa bila mulai tahun ini ke depan bisnis mulai berjalan kembali, pasar mulai berjalan kembali. Semua dikembalikan ke rumah. Selama pandemi sulung menemukan, ternyata Tuhan ingin yang namanya iman itu kembali ke rumah. Maka sulung memakai tema Fit at Home. Iman itu dikembalikan ke rumah. Iman itu bukan di gereja. Iman anak-anakmu bukan pada guru-guru sekolah minggu. Tapi dimulai dari papa mama yang menikah, yang dikaruniai anak, ada mak engkong semuanya. Ayo iman itu tumbuh dari rumahmu. Terus berkembang di pekerjaanmu, di sekolah, kuliah, di dalam pelayanan. Kerjakan keselamatanmu itu saudara bagian di mana karena saya sudah diselamatkan. Oleh karena itu saudara, gereja yang tidak berani melakukan pengorbanan untuk melakukan kebenaran Allah. Gereja yang tidak berani mengerjakan keselamatan Allah. Saya percaya satu saat gereja itu akan mati.
kalau tidak berani melakukan itu. Sudah seorang Archbishop, saudara, dari Anglikan, ya, dia mengatakan demikian, saya minta maaf ya, kalau saya mengatakan kalimat ini, setelah saya memimpin gereja sekian tahun, saya makin melihat gereja Kristus itu sudah tidak ada lagi. Mengkagetkan saudara. Kenapa saudara ternyata itu sama juga yang dikatakan oleh seorang teolog besar, seorang Kierkegaard saudara. Dia berkata dulu abad yang ke-16 Martin Luther mati-matian memakukan 95 dalil itu di pintu gereja Wittenberg untuk memprotes gereja. Kenapa? Karena gereja masih banyak hal yang perlu diperbarui. Tetapi sekarang, untuk apa kita memprotes gereja? Karena gereja sudah tidak ada lagi. Oh saudara, saya baca ini ngeri saudara. Tiap hari berkata gereja sudah tidak ada lagi. Kenapa saudara gereja tidak ada lagi? Karena anak-anak Tuhan hidupnya sudah tidak berbeda lagi dengan orang-orang dunia. Karena tidak ada bedanya. Ngapain diperbaiki? Pemimpinnya juga demikian, jemaatnya juga demikian, sama, nggak ada bedanya dengan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang bisa lihat, oh itu kekristenan sehingga membuat saya tertarik dan mengenal siapa Tuhanmu, siapa Allahmu. Sudah nggak ada. Nggak ada bedanya dengan dunia ini. Maka Paulus berkali-kali berkata, kerjakanlah keselamatanku. Apa yang dikerjakan, saudara? Tidak lain, saudara, yang dikerjakan adalah apa? Kehidupan Kristen. Apa itu kehidupan Kristen? Galatia 5 ayat 16. Sudah jelas sekali Paulus mengatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh ternyata itu. Kerjakanlah keselamatanmu itu apa? Saudara, Tuhan minta saudara dan saya dalam hidup yang saya jalani ini, ayo hidup di dalam roh. Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara dan saya, dalam hatimu dan dalam hatiku, untuk memimpin supaya di dalam hidup saya, hidup saudara yang terus berlawanan dengan keinginan daging ini, engkau dikuatkan dan dimenangkan oleh Roh Kudus. Kerjakan keselamatanmu itu adalah supaya hiduplah oleh roh. Karena kehidupan daging itulah kehidupan yang berlawanan dengan roh. Kehidupan daging itulah yang hidup lama itu. Yang harus dibuang jauh-jauh karena kehidupan daging itu adalah kehidupan yang membawa kepada kebinasaan. Bukan kepada keselamatan. Gereja harus berani terus berjuang mematikan kedagingannya karena itu hidup lama kita. Kalau masih ada berarti saudara dan saya belum bertobat. Belum bertobat. Makanya saudara hati-hati sekali ya. Dosa itu ngeri luar biasa ya. Yang namanya setan itu pinternya luar biasa saudara. Pinternya luar biasa ya. Saking pinternya jadi setan saudara. Maka saudara jangan pinter-pinter. Sehingga saya tuh nggak kuat saudara untuk boleh melawan kedagingan ini, nggak kuat. Dan kalau nggak kuat gimana? Ya biasa, ya sudah. Aku memang begini kok. Aku lahir sudah begini kok, mau apa? Pacaran, wah mesranya luar biasa. Pacaran mesra luar biasa udah.
pacarnya pulangnya ini kan banyak tangga tuh, GKJ ini banyak tangga loh ya. Digandeng pacar, hati-hati Mei ya, hati-hati ya, jangan jatuh dilihat gitu ya. Pacaran kan, udah nikah 5 tahun, Mei cepet Mei, ayo, gua udah lapar nih cepet, ya. Kalau dulu di pacaran masuk mobil, gandeng pacarnya kan, buka mobilnya jebret, Mei sudah masuk Mei aman, tidak ada kejepit ya nggak ada ya, oke, berat. Lalu saya muter, gereng jalan kan, sama pacar. Udah nikah, masuk mobil starter, nyonyaku ketinggalan. Ya kan? Udah gitu ribut lagi dengan nyonyanya. Lu pulang kebaktian, ribut sama nyonyanya. Ributnya emosional lagi. Mobilnya digebrak-gebrak lagi, padahal baru menyambut tamu di jemaat. Wah tadi di gereja bukan main anak malaikat yang penuh kekudusan, mukanya senyum bersinar-sinar ya. Belum masuk rumah, baru masuk mobil, sudah anak setan. Nah bagaimana bisa melihat orang itu bertobat? Saudara? Itu hidup lama kita, itu kedagingan kita. Ya. Lalu apa sih hidup lama itu? Saudara bayangkan Paulus tuh sampai nulis begitu detail ya. Apakah saya pikir-pikir, apakah kita tidak ngerti sih hidup lama itu ya. Kok sampai ya Paulus itu menuliskan itu. Relakah engkau mengorbankan egomu yang masih berdosa itu? Relakah engkau keakuanmu itu aku taruh Tuhan, aku serahkan keakuanmu kepadamu Tuhan. Karena keakuanku itu binasa. Relakah engkau menangis di bawah kaki salib Yesus? Dan berkata, aku mati Tuhan. Aku gak bisa selamat Tuhan. Relakah ego itu kau serahkan? Atau saudara, hidup lama itu terus menguasai engkau dan aku. Apa saudara? Ini loh sampai ditulis oleh Paulus begitu detail sekali. Perbuatan daging itu nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Oh aku tidak melakukan itu, aku jauh daripada itu Pak. Tidak belas, iya betul. Memang engkau tidak melakukan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, tidak. Tapi apa yang ada dalam HP saudara? Apa yang ada dalam HP anak-anakmu? Yang pinter-pinter kenapa HP anakmu ada passwordnya sehingga papa mama tidak ketahui dan tidak tahu. Kenapa anak-anakmu juga nggak tahu dalamnya HP saudara sebagai papa mama? Karena engkau pakai password, anakmu juga pakai password. Dan dunia itu sangat mengerikan sekali. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Ternyata ini menjadi realita dalam hidup kita, saudara. Betapa banyak kita seringkali masih iri hati dengan orang lain. Saudara dan saya menjadi orang yang marah, yang emosional, yang kadang-kadang tidak terkendalikan marah itu. Siapa yang marahan, siapa yang emosionalan, angkat tangan. Puji Tuhan, saya senang sekali kebaktian pagi ini. Karena jemaat GKJ sabar semua. Ya, lemah lembut semua ya. Ya. Baru ngomong sedikit sudah marahnya luar biasa sehingga gak heran di rumah itu terus ya. Nada tinggi, pertengkaran, anak-anak kita kecil tahu papa mama kita kalau ngomong bagaimana polanya sehingga diikuti oleh pola anak-anak kita. Saya nggak pernah sekolah jadi orang tua, saudara. Tapi saya menangisi diri saya dan anak saya. Kalau saya dengan Linda yang istri saya ada di sini,
memberikan contoh sebagai papa dan mama yang enggak baik untuk anak-anak saya. Kedagingan itu bercokol luar biasa dalam hidup ini. Sehingga di rumah selalu ribut, di kantor selalu ribut. Emosionalan luar biasa, karyawan saudara mesti saudara maki-maki, kalau nggak maki nggak kerja, binatang keluar semua, sehingga tensi saudara itu habis di kerjaan, pulang kerjaan tensinya tinggi, sampai rumah lebih tinggi lagi. Kalau setiap hari itu kita lalui untuk apa hidup rumah tangga kita? Ayo katakan, Tuhan, aku mau mengerjakan keselamatanmu. Ayo berjanji dengan Tuhan, Tuhan, aku mau mematikan kedaginganku ini, Tuhan. Karena kedaginganku merusak. Selalu ada luka hati dalam hatiku. Selalu ada luka hati di suamiku. Hati-hati kalau ada luka hati di anak-anakmu. Relakah engkau berlutut di kaki Tuhan dan menyerahkan kedaginganmu itu kepadanya? Maka Paulus berkata, apa itu kerjakan keselamatanku? Ayo kita mematikan ego kita. Digantikan dengan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Yaitu apa? Menghasilkan buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Oh saudara, kalau ini ada dalam rumah tanggamu, wah luar biasa. Betul, kau akan menikmati tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Dan Allah akan mencurahkan berkat, itu luar biasa. Kalau dalam rumah tanggamu itu penuh kasih mesra. Ada sukacita yang luar biasa dalam hidup ini. Aku gak mau nanti aku mati dalam keributan, dalam luka hati. Karena Tuhan sudah mempertobatkan aku, maka Tuhan akan memberikan sukacita di dalamku. Kesetiaan di dalam keluarga. Setiakah engkau dengan pasanganmu atau enggak? Saudara, ada seorang teolog, bagi saya teolog itu sudah bukan hamba Tuhan, saudara. Hambanya iblis, saudara. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa janji pernikahan di altar itu sangat idealis sekali. Sudah bayangkan, saudara. Berarti kalau saudara yang sudah nikah diberkati di gereja kan janji ya pernikahan kan dengan pasangan, aku akan mengasihi engkau. Ya, sehat maupun sakit, suka maupun duka. Betul saudara? Ya, saya ucapan di situ. Tapi istri saya hamil besar mau melahirkan anak, suruh berangkat sendiri ke rumah sakit saudara. Apalagi berani mengatakan sampai maut memisahkan kita. Wow, itu sangat ideal sekali. Nah kalau ideal sekali mau diganti apa? Maka saya katakan dia bukan hamba Tuhan, dia penyesat. Kenapa? Karena menentang Alkitab. Karena janji itulah. Itu janji yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan dengan pasangan kita selain maut. Apa yang dipersatukan Tuhan, tidak ada yang menceraikan. Sebuah roh inilah yang seharusnya nyata dalam kehidupan kita. Dan itulah panggilan gereja. Itulah panggilan saudara dan saya. Relakah engkau mengorbankan demi kebaikan. Saudara, bukan mengorbankan demi dunia yang sekuler yang nanti akhirnya binasa, saudara. Banyak orang yang mengorbankan diri mati-matian dalam bisnisnya, saudara. Mati juga duit saudara tidak saudara bawa loh. Saudara bawa loh, saudara. Duitmu berapa M, berapa T, mati ya sudah. Saudara dikubur aja, saudara. Kalau banyak sampai tetean mati, ingat saya, saudara. Jangan lupa ya. Karena enggak engkau bawa, saudara, enggak engkau bawa. Ngapain yang mati-matian di sana? Itu berkorban demi yang sekuler ini.
Berani engkau berkorban demi kebenaran, berkorban demi ikut Tuhan. Nanti di sana saudara, Tuhan bukakan. Gak mungkin saudara, Tuhan membuat engkau dan aku dalam dunia ini menderita, sengsara. Gak mungkin saudara. Karena rancangan Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan, itu firman Tuhan. Amin saudara. Lalu bagaimana supaya saya bisa menang dengan kedagingan saya ini? Ya Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Datanglah pada Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus ubah daginganku. Tuhan Yesus ubah pikiranku. Tuhan Yesus ubah perasaanku. Tuhan ubah kalau aku baper terus. Tuhan ubah karakterku. Sedikit-sedikit cari Tuhan dalam hidupmu. Saudara, setelah pandemi ini, saya seringkali berkata kepada jemaat di Sulung, ayo dalam hidup ini kita selalu berkata titik-titik Yesus. Sudah titik-titik Yesus, titik-titik itu dalam kebaktian pagi tadi saya katakan itu bahasa Mandarin kuno. Sudah. Sampai penerjemahnya juga enggak tahu. Sudah. Apa itu titik-titik saudara? Titik-titik dari bahasa Jawa. Ya. Setitik-setitik, sedikit-sedikit. Baru penerjemahnya tahu, oh apa itian. Ya betul ya, Musa itian ya. Itian Yesus. Titik-titik Yesus. Apapun yang ada dalam hidupmu, titik-titik Yesus. Engkau sedang menangis, bebanmu berat, air mata terus mengalir. Ingat titik-titik Yesus, datang pada Tuhan, datang. Engkau sedang setir mobil emosional ya, oh, tak sikat mobil itu, tanya dulu Tuhan, ini mau tak sikat Tuhan, berdoalah. Ya jangan tutup mata sambil nyetir, sudah nabrak sudah. Ya, tanya Tuhan, sedikit dalam kantormu engkau pusing, Tuhan kemana nih bisnis ini, waduh aku dikejar orang. Tanya Yesus, tanya Yesus. Dengan tanya Yesus, Tuhan akan mengubah pikiranmu, hatimu, kedaginganmu. Amin saudara? Mau titik-titik Yesus? Ayo katakan titik-titik Yesus. 2, 3. Kurang mantep. Ya, 1, 2, 3. Ya, ngomong sama kanan kirimu, titik-titik Yesus. Ya, titik-titik Yesus ya. Kalau sebentar lagi nanti pulang, suamimu mau marah, gitu ya. Titik-titik. Tak jamin nggak marah. Istri pas masak, kalau marah tandanya apa? Tandanya apa? Nggak tahu? Iya. Tandanya itu kan ada apa? Wajan namanya ya, wajan ya. Ya. Gorengnya di tueng. Pokoknya kalau suaranya keras, itu pasti baru ngamuk nih bojomu ya. Baru tang, ma titik Yesus. Nanti gorengnya di telur mata sapinya jadi bunder. Ya. Coba marah suruh buat telur mata sapi. Kan jadinya mata kuda nanti. Siapa yang pribadi, yang keluarga, suami, istri, anak-anak, mak engkong semuanya. Rumah tangganya diberikan kasih Tuhan. Rumah tangganya diberikan sukacita. Rumah tangganya diberikan damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Oh terima berkat Tuhan. Siapa yang ingin keluargamu diberkati itu, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak diberkati. Saya double itu, sungguh Tuhan saya double. Kan seneng kan saudara sebagai istri kalau punya suamimu sabar, penuh pengertian, suka kan seneng kan. Demikian juga kan saya senengnya luar biasa. Istriku waduh penuh kasih, ya. Lemah lembut, ya. Buat telur mata sapi selalu bunder, gitu.
Waduh, luar biasa ini istriku. Anak-anakku, waduh papa mama, semua ya, bukan semua. Waduh. Saudara, itulah yang diinginkan Tuhan. Ayo itu kita kerjakan bersama-sama. Maka Tuhan berkati engkau. Silakan coba. Mulai hari ini. Tuhan, aku enggak bisa. Betul kau dan aku enggak bisa. Tapi sekarang melalui kebaktian ini mintalah Tuhan masuk dalam hidupmu. Mari kita teduhkan hati. Kita berdoa, maka pujian akan menghantar kita. Siapa sih saudara dan saya? Engkau dikasih Tuhan luar biasa. Bukan dengan barang yang fana engkau ditebus. Bukan dengan emas dan perak hidupmu dibeli. Tapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang mengasihi engkau, yang menebus engkau. Berdoalah. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini aku enggak tahu bahwa kedaginganku terus berkuasa dalam diriku. Sehingga rumah tanggaku seringkali terus penuh dengan konflik, penuh dengan kesalahpahaman, penuh dengan salah pengertian. Tuhan, ampuni aku Tuhan, sebagai suami kalau seringkali aku melukai hati istriku. Atau sebaliknya, Tuhan ampuni banyak luka di hati suamiku. Bahkan juga anak-anakku. Ampuni kalau luka itu ada. Bukan dengan barang fana. Tuhan mengasihi engkau, saudara. Kau membayar dosaku. Amin, Tuhan. Dengan darah yang Dia mencari engkau, mengasihi dan menyelamatkan engkau. noda dan celah. Juga bukan dengan emas dan perak. Tuhan menebus diri kita. Menebus diriku. Hanya kasih-Nya yang rela berkorban. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Ya Tuhan, inilah aku. Masuklah Tuhan dalam hidupku pribadi, dalam keluargaku ya Tuhan. Dalam suamiku, dalam istriku, dalam anak-anakku, dalam papa mamaku, mangkongku kalau masih ada Tuhan. Aku mau menghasilkan buah roh dalam hidupku ya Tuhan. Berkati satu persatu, gak ada yang lewat, semuanya Tuhan. Yang di atas, yang di bawah, semuanya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Bukan dengan barang yang fana Engkau bayar dosaku. Bukan dengan barang fana. Amin Tuhan, Kau bayar dosamu dan dosaku. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Tuhan Yesus mau mati untuk engkau dan aku. Juga bukan dengan emas dan perak.
Tuhan menebus dirimu. Dengan kasih yang luar biasa. Kasih dengan segala pengorbanannya. Dur dalam hati tak tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari kita serahkan hidup kita kepada mezbah Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya. Tidak lewat, berkati kami semua. Pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, gereja kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.